Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Firdaus Juwana dengan NPM 2315310165. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu penerapan etika bisnis dalam praktis pengolahan insentif karyawan di perusahaan PT Bank Negara Indonesia. Bab 1 adalah pendahuluan atau latar belakang masalah. 1. Ketidaktransparan dan kriteria penerapan insentif. 2. Kesenjangan penghasilan insentif. 3. Tingkat kesetaraan dan keadilan. 4. Kepentingan pribadi dalam keputusan bisnis. 5. Ketidaksesuaian dengan prinsip etika bisnis. B. Tujuan tugas. Mengetahui bagaimana penerapan etika bisnis dalam praktis dan pengolahan insentif karyawan di PT Bank Indonesia. Bab 2 meninjau ada pengertian etika bisnis. Menurut Muslim, etika bisnis merupakan suatu pengetahuan tentang tata cara ideal pengaturan dan pengolahan bisnis yang memperhatikan norma serta moralitas yang berlaku secara universal. B. Pentingnya penerapan etika bisnis dalam pengolahan insentif karyawan. Ada etika bisnis yang baik adalah keterampilan berharga yang akan membuat kita menuntut dari orang lain, meningkatkan peluang Anda untuk sukses dan membantu Anda mendapatkan pekerjaan impian. C. Prinsip-prinsip etika bisnis dan relevan dalam pengolahan insentif karyawan. Prinsip kejujuran, otonomi, saling menguntungkan, keadilan dan kesetaraan. Dampak positif dan negatif dari pengolahan insentif karyawan yang tidak etis. Di sini ada 2 contoh seperti positif dan negatif. Positif meningkatkan pekerjaan sementara, sedangkan negatif menurunkan norma karyawan, budaya kerja yang tidak sehat. Metode penelitian jenis data media sosial, teknik pengumpulan data, analisis dokumen, analisis media sosial, analisis data, seperti analisis sumber di Bank Negara Indonesia. PT Bank Negara Indonesia atau Persu. TBK selanjutnya disebutkan BNI atau bank. Pada awalnya didirikan di Indonesia sebagai bank sentral dengan nama Bank Negara Indonesia berdasarkan peraturan pemerintah penggantian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946 tanggal 5 Juli 1946. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1946 BNI ditetapkan menjadi Bank Negara Indonesia 1946 dan statusnya menjadi bank umum untuk milik negara. Selanjutnya, peran BNI sebagai bank yang diberikan mandat untuk memperbaiki ekonomi rakyat yang berpartisipasi dalam pembangunan nasional dikukuh oleh UU Nomor 17 Tahun 1968 tentang Bank Negara Indonesia 1946. C. Penerapan prinsip-prinsip etika bisnis dalam pengolahan insentif karyawan di perusahaan PT Bank Negara Indonesia. Sebagaimana kita mengetahui bersama, PT Bank Negara Indonesia Tbk BNI senantiasa berupaya menjalankan usaha dengan prinsip-prinsip good corporate atau good practices. Bagaimana dikehendaki oleh segenap stakeholder untuk mewujudkan hal itu. BNI telah memiliki kode atau FOD yang dinamakan kode etik BNI COC, merupakan pedoman internal perusahaan yang berisikan sistem nilai etika bisnis, etika kerja, komitmen, serta penegakan terhadap peraturan-peraturan usaha baik Indonesia BNI dalam menjalankan bisnis dan aktivitas lainnya, serta dan berinteraksi dengan para pemangku kepentingan.
Kesimpulan, dalam penerapan etika bisnis dalam praktis pengelolaan insentif karyawan, karyawan di PT Bank Negara Indonesia terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam menghadapi tantangan seperti ketidaktransparan dalam kriteria penentuan insentif, kesengajaan penghasilan, dan kepentingan pribadi dalam keputusan bisnis. Perusahaan perlu memperhatikan prinsip-prinsip etika bisnis yang relevan. Pentingnya penerapan etika bisnis dalam pengelolaan insentif karyawan di BNI adalah untuk memastikan keadilan, kesetaraan, dan integritas dalam setiap kebijakan, dan terapkan prinsip-prinsip seperti kejujuran, otonomi, saling menguntungkan, keadilan, dan integritas moral dapat menjadi pedoman bagi perusahaan dan menjalankan praktis bisnis yang etis. Bab 6, saran pelatihan etika bisnis. Berikan pelatihan rutin tentang etika bisnis kepada seluruh karyawan terhadap manajemen tingkat atas. Dengan meningkatkan kesadaran karyawan akan lebih mampu mengidentifikasi dan mengatasi situasi yang melibatkan dilema etika. Pendekatan keterbukaan dan transparansi. Fasilitas komunikasi terbuka antara manajemen dan karyawan, pastinya bahwa informasi terhadap kebijakan, keputusan, dan perubahan di perusahaan diungkapkan dalam transparan.